Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Trinanda, NIM 150179093, akan mempresentasikan hasil UAS Sistem Rekayasa Sipil 2020. Pada materi ini, kita melihat suatu inventory model atau biasa disebut dengan model pergunangan, yaitu bagaimana kita sebagai analisis bisa memperhitungkan jumlah barang yang akan dipesan sesuai dengan permintaannya. Di sini kita akan meminimalisir total cost dengan jumlah barang yang optimum dan juga terdapat batasan adanya pengurangan biaya terhadap jumlah barang yang akan dibeli. Diketahui pada soal bahwa permintaan sebesar 400 kotak, setup cost sebesar $80 per pesanan, holding cost sebesar 20% dari harga item yang berbeda tergantung kuantiti barang dan juga terdapat diskon kategori sebagai berikut. Persamaan untuk mengekspresikan total cost per tahunnya ditulis sebagai permintaan dikali dengan harga satu unit barang ditambah dengan setup cost dikali permintaan dibagi jumlah barang dan ditambah holding cost tiap diskon dikali dengan jumlah barang dibagi dua. Dikarenakan terdapat tiga holding cost yang berbeda, sehingga terdapat tiga persamaan yang akan dianalisis. Untuk menentukan jumlah barang yang optimal dengan total cost per tahun yang minimal, yaitu melalui persamaan hierarki, yaitu dengan nilai akar KD dibagi H untuk setiap kategori diskon. Dengan itu, didapat untuk kategori diskon pertama, didapatkan jumlah unit sebesar 194. Kategori diskon kedua sebesar 200, dan kategori diskon yang ketiga sebesar 207. Kita dapat melihat pada kategori diskon pertama, jumlah barang sebesar 194 tidak masuk ke dalam jumlah range untuk kategori diskon pertama, sehingga Q1 dinyatakan tidak visible. Begitu juga terdapat pada kategori diskon kedua. Jumlah barang yang didapatkan yaitu sebesar 200, di mana jumlah tersebut masuk ke dalam rentang kategori diskon yang kedua, sehingga jumlah ini dianggap visible. Dan terakhir, untuk kategori diskon ketiga, jumlah barang optimal yang didapatkan berada di luar range-nya, sehingga jumlah barang yang optimal yang didapatkan ini dianggap tidak visible. Sehingga, untuk tiap total cost unit per year, jumlah optimum untuk kategori diskon pertama ialah 99, menghasilkan $3.807. Kategori diskon kedua dengan jumlah barang 200 menghasilkan $3.520. Dan kategori diskon ketiga dengan jumlah barang optimum 1.000 menghasilkan $3.782. Di sini, kita dapat menyimpulkan, dengan menghasilkan total cost terkecil, maka jumlah barang yang akan dipesan yaitu barang optimum sebesar 200 dan total biaya yang dikeluarkan ialah $3.520. Berikut adalah kurva hubungan total cost dengan jumlah barang yang akan dipesan. Kita melihat bahwa untuk jumlah barang lebih dari 99 dengan kategori TCU1 dianggap tidak visible karena berada di luar range diskon. Selanjutnya untuk barang di bawah 200 untuk kategori diskon kedua dianggap tidak visible karena memiliki total cost yang lebih besar. Selanjutnya untuk kategori diskon ketiga dilihat barang yang jumlahnya lebih kecil dari 1.000 memiliki solusi yang tidak visible. Kemudian yang di bawahnya merupakan template perhitungan Excel sebagai berikut. Dari hasil analisis yang didapat dengan jumlah barang optimum yang dipesan ialah sebesar 200, maka kita dapat menyimpulkan jumlah pemesanan, di mana jumlah pemesanan melalui rumus D permintaan dibagi dengan jumlah barang yang dipesan, sehingga didapatkan jumlah pemesanan sebanyak 2 kali. Kemudian, waktu interval antar order, yaitu adalah jumlah pembelian dibagi dengan jumlah permintaan, maka akan menghasilkan 6 bulan. Selanjutnya adalah model antrian atau disebut dengan queuing model. Dalam kondisi ini, kita mengetahui bahwa kasus ini adalah kasus yang dimodelkan dalam bentuk permasalahan antrian, di mana customer akan dikomplain apabila terlalu menunggu lama di dalam antrian. Karena setiap kedatangan akan dilayani sesuai dengan laju kedatangan dan laju yang akan dilayani, maka dari itu diperlukan keputusan apakah menambah channel atau tidak. Seperti yang kita ketahui, bahwa terdapat biaya waktu tunggu yang dilakukan oleh customer. Sehingga diperlukan tuh pengoptimalan dalam memutuskan hasilnya. Berikut adalah data jumlah kedatangan, jumlah yang dilayani, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk jumlah server, dan biaya yang dikeluarkan terhadap lamanya keberlangsungan sistem.
Berikut rumus yang akan digunakan melalui model MMMM, di mana rumus ini didapat dari slide Burani. L merupakan banyaknya orang atau unit dalam sistem. LQ merupakan banyaknya orang atau unit yang berada dalam antrian. Kemudian W merupakan waktu yang dihabiskan dalam sistem, dan WQ adalah waktu yang dihabiskan dalam antrian. Mu di sini merupakan utility rate, dan P0 adalah peluang terjadinya tidak ada unit dalam sistem. Berikut merupakan grafik hubungan antara total cost dengan jumlah unit. Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa penambahan jumlah channel akan mengurangi biaya total dari penambahan jumlah channel, yang dimana jumlah channel dari 2 channel menuju 3 channel. Sedangkan penambahan seterusnya setelah 3 channel meningkatkan total cost, karena peningkatan cost yang besar pada penambahan jumlah channel dibanding pengurangan total waiting cost. Sehingga dari hasil analisis tadi, maka jumlah channel yang dipakai adalah 3 channel. Soal selanjutnya adalah mengenai decision analysis atau analisis keputusan, di mana analisis keputusan pada soal ini adalah analisis berbasis risiko. Pada kondisi analisis keputusan berbasis risiko, di mana pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas setiap alternatif. Pada jenis kasus ini, kondisi probabilitasnya ialah kondisi posterior probability, di mana kita mendapatkan informasi dari pihak luar dan memperkuat pilihan kita terhadap alternatif. Pada soal, kita dapat melihat bahwa pembangunan jembatan membutuhkan pondasi yang dimana kita semua tidak mengetahui kedalamannya. Kedalaman diestimasi yaitu sejauh 35-40 feet atau mungkin 40-50 feet. Untuk mengetahui kondisi kedalaman tersebut, kita punya 3 testing, yaitu adalah tidak melakukan testing, selanjutnya seismic testing, dan tes boring dengan harga yang telah ditetapkan pada soal. Selanjutnya ada 3 keputusan. Apakah kita memesan 40 feet precast konkrit untuk kedalaman 35-40 kaki, atau memesan 50 feet precast konkrit untuk kedalaman 40-50 kaki, atau juga 50 feet baja untuk kedalaman 40-50 kaki. Kasusnya, jika dilakukan pembelian ulang terhadap konkrit baru, menghasilkan delay cost sebesar $7.000, dan biaya pemotongan jika pondasi kepanjangan, yaitu $1.000 untuk baja 50 kaki dan $2.000 untuk konkrit 50 kaki. Berikut adalah biaya untuk tip keputusan. Di sini kita dapat melihat terdapat conditional probability yang diberikan yang akan digunakan dalam menghitung posterior probability. Selanjutnya ialah membuat pohon keputusan sebagai berikut. Selanjutnya ialah menentukan matriks payoff total construction delay dan testing cost dengan penjelasan yang terdapat pada tabel. Boleh dihentikan jika Ibu ingin melihat lebih jauh. Berikut adalah opportunity cost, di mana opportunity cost merupakan biaya keuntungan yang dikeluarkan oleh kita ketika memilih sesuatu opsi di mana padahal masih ada opsi yang lain lebih optimum untuk satu kondisi yang sama. Dengan kesimpulan tadi, maka hasil perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya ialah menentukan posterior probability dengan menggunakan Bayes theorem. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya ialah menentukan keputusan di mana terdapat posterior probability untuk setiap yang telah dihitung melalui Bayes theorem. Sehingga setiap keputusan akhir berdasarkan keputusan pertama dan keputusan kedua. Dalam keadaan no testing, artinya tidak ada info tambahan mengenai kedalaman yang ada, sehingga probability tiap kondisi kedalaman adalah sama, yaitu 50% dan 50%. Tetapi dari kondisi no testing diputuskan untuk memilih alternatif B, karena memiliki biaya alternatif yang paling murah dibandingkan ketiga alternatif lainnya. Selanjutnya, kondisi seismic test, di mana jika alat mengatakan terindikasi kedalaman 35-40 kaki, maka probabilitas 35-40 kaki adalah 0,81, dan probabilitas 40-50 kaki adalah 0,19. Maka dipilih alternatif, sedangkan alternatif A. Sedangkan jika alat mengatakan indikat 40-50 kaki, maka probability 35-40 kaki adalah 0,16 dan probability 40-50 kaki adalah 0,84. Dari kondisi ini, diambil alternatif B, karena lebih kecil dari alternatif lainnya. Dan terakhir adalah perfect boring test,
di mana probability untuk tiap keadaan adalah pasti, yaitu 1. Jadi dipilih setiap pembacaan alat mengenai kedalaman yang telah didapat. Akan tetapi, solusi ini relatif mahal dibandingkan solusi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.